dari SMP Katolik Santo Mikael. Kepada Pak Witak, disilahkan. Terima kasih atas kesempatan. Bisa dengar suara saya? Bisa. Sangat jelas, Pak. Mohon izin untuk share screen. Ya. Tapi mungkin diingatkan masing-masing sekolah 10-15 menit ya, supaya kita bisa lebih ke fokus pada diskusi dengan para narasumber. Disilakan Pak Witak. Di close dulu Pak yang tampil. Kenapa belum ya? Oke, Pak. Pelan-pelan aja Pak Witak ya. Kembali. Naskah akademik. Oke Pak. Di oke, Pak. Di oke Pak. Ya. Ya. Baik. Baiklah, terima kasih atas kesempatan. Ini naskah akademik yang kami sudah susun, walaupun masih banyak kekurangan, tetapi kami coba mempresentasikan. Kalau ditemukan kekurangan, mohon dilengkapi oleh para narasumber, fasilitator, juga teman-teman Kepsek dan juga instruktur. Naskah akademik SMP Katolik Santo Mikael Manado. Ada kata pengantar, tidak dibacakan. Ada daftar isi yang belum dicantumkan halamannya karena masih mau tambah lagi. Ada bab 1 pendahuluan, ada latar belakang penulisan naskah akademik ini. Kemudian ada tujuan penyusunan naskah akademik dari SMP Katolik Santo Mikael Manado. Bab 2 ada landasan teori dan yuridis. Ada landasan teori tentang pendidikan karakter dan budaya sekolah. Saya tidak bacakan. Masih dilengkapi juga nanti. Landasan yuridis, aturan-aturan dari pemerintah tentu sekali. Bab 3, visi misi nilai inti sekolah dan budaya sekolah. Visi seperti yang tertera, membentuk anak didik menjadi manusia seutuhnya seperti Kristus, beriman, unggul, bijaksana, dan Pancasilais, sesuai semangat Santo Pelindung Santo Mikael. Yang ditambahkan oleh sekolah itu semangat Santo Mikael. Yang dari depan itu memang dari Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado. Kemudian misi ini juga dari yayasan. Lalu kita pakai misi yang sama. Kemudian nilai inti sekolah, core values, itu pernah saya presentasikan, ada 7. Beriman, unggul, bijaksana, Pancasilais, itu dari
kita ambil dari Renstra YPKKM, kan harus berdasarkan Renstra dari yayasan. Kemudian 567 kesetiaan kepemimpinan dan gotong royong, itu kesetiaan dan kepemimpinan itu dari semangat Santo Mikael. Santo Mikael setia kepada Allah dan memimpin bala tentara surga perang melawan Lucifer, iblis. Kemudian juga kepemimpinan dari Santo Mikael, dan gotong royong itu budaya sekolah. Gotong royong berdasarkan juga budaya setempat dari daerah ini. Kemudian nilai inti sekolah tersebut di atas mengacu pada semangat solidaritas, karitas, dan subsidiaritas, diambil dari Renstra. Penjelasan itu juga dikutip dari Renstra, ada juga yang ditambahkan oleh kami. Solidaritas, kemudian karitas juga sama. Dari Renstra ada yang kami tambahkan sesuai kondisi di sekolah, dan subsidiaritas dari Renstra kemudian juga ditambahkan oleh kami di sekolah. Kemudian beriman, tentu sekali ada penjelasannya. Kemudian unggul, juga ada penjelasan, itu dari Renstra, kemudian kami tambahkan. Kemudian bijaksana dari Renstra, kemudian ditambahkan oleh kami. Nanti akan disempurnakan lagi. Pancasilais dari Renstra, ditambahkan oleh pihak sekolah. Kemudian kesetiaan, seperti yang sampaikan tadi, kesetiaan dari Santo Mikael, malaikat agung, untuk melaksanakan kehendak Allah, yaitu berperang melawan iblis. Kemudian kepemimpinan, warga sekolah harus meniru kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Santo Mikael. Kemudian gotong royong, itu semangat yang harus dihidupkan, dan budaya sekolah, budaya setempat, budaya daerah ini, budaya Mapalus yang harus ditumbuh kembangkan di sekolah ini, terutama warga sekolah harus meniru semangat gotong royong yang sudah ditunjukkan oleh warga masyarakat nenek moyang dahulu kala yang hidup sampai saat ini. Namun konteks gotong royong dalam konteks sekolah saling membantu bagi yang berkekurangan, mengalami musibah, dan lain sebagainya. Kemudian budaya sekolah, itu dari 7 unsur budaya menurut Kuncoro Ningrat, yang bisa diterapkan di sekolah ada 5, yaitu sistem religi, upacara keagamaan dengan berdoa, kemudian kegiatan bina iman, rekoleksi, misa, dan lain sebagainya. Kemudian sistem organisasi dan kemasyarakatan seperti tadi, yaitu gotong royong, budaya Mapalus, lokal jenius dari daerah ini, dengan moto torang semua bersaudara. Kemudian sistem pengetahuan, lokal jenius dari falsafah Bapak Samratulangi, tokoh dari daerah ini, yang menumbuhkan semangat bagi warga sekolah untuk meniru semangat Bapak Samratulangi dengan belajar yang giat dan juga membuka wawasan dengan membaca di perpustakaan maupun dengan mengikuti informasi dari Google atau internet. Bahasa, yang keempat, bahasa yang dominan bahasa Indonesia, namun perlu juga bahasa Melayu Manado yang perlu dihidupkan atau dibiasakan oleh anak-anak, dan juga bahasa Inggris dalam konteks wawasan global. Bahasa Inggris pada hari-hari tertentu ada harus English Day, dan juga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan unsur bahasa ini, berupa lomba, pidato, baca puisi dalam
beberapa bahasa seperti yang disebutkan. Kemudian kesenian, budaya, kesenian ini perlu juga dilestarikan oleh warga sekolah dengan melakukan kegiatan seperti tari maengket dan juga musik kolintang dan lain-lain. Kemudian bab 4 sejarah sekolah, kondisi umum, kondisi terkini berdasarkan analisis SWOT. Sejarah sekolah bisa terlihat situ, sekolah ini berdiri tahun 1969, sekarang usia 52 tahun. Dulu kelas jauh dari SMP RK Kleak yang sekarang jadi SMP Katolik Santo Rafael. Beberapa tahun kemudian sekolah ini berdiri sendiri dengan SK dari pemerintah atau dinas pendidikan seperti yang terlihat. Kondisi umum, sekolah ini terletak di dalam Kota Manado, Kecamatan Wanea, dan diapiti oleh sekolah SMP yang lain baik negeri maupun swasta. Arus murid dari sekitar Kecamatan Wanea dan juga dari daerah Minahasa seperti desa terdekat, desa Koka. Juga ada yang dari desa Lota, waktu lalu. Sekarang memang siswanya sudah tidak ada lagi. Kondisi terkini di tahun ajaran ini, sekolah ini kondisi jumlah murid cuma 45 orang, jumlah guru ada 6 orang dan tambah 2 pegawai tata usaha. Kemudian bisa dilihat kegiatan sekolah hari Senin sampai Jumat dan seterusnya, keadaan, sarana, analisis SWOT, ini saya bacakan beberapa. Strength atau kekuatan, adanya dukun dari yayasan tentu sekali, maupun dari paroki Yesus Gembala yang Baik Rike Wanea, Manado. Dari Dinas Pendidikan Kota Manado, para stakeholder dan masyarakat sekitar tentu sekali. Kemudian sekolah ini terakreditasi B pada 2018. Tersedianya SDM guru yang profesional, sudah sertifikasi, ada yang S1, ada yang S2. Kekurangan atau weakness, kelemahan, kurang jumlah peserta didik, baru berhubung masyarakat lebih memilih sekolah gratis, negeri maupun swasta yang di sekitar sekolah SMP Katolik Santo Mikael. Kekurangan guru untuk mata pelajaran tertentu. Tidak semua guru berpendidikan sarjana, tapi nanti diusahakan dibijaksanai nanti di semester genap ini oleh kepala sekolah. Kekurangan ketiadaan sarana dan alat sebagai media pendidikan. Lingkungan eksternal dalam kaitan opportunity peluang, ada Undang-Undang Nomor 20 2003 membuka peluang untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan yang lebih luas. Kemudian adanya program organisasi penggerak ini juga kami anggap peluang untuk bisa membantu pengembangan sekolah ini ke depan dengan adanya susun kurikulum, naskah akademik, dan seterusnya. Ancaman semakin tingginya persaingan positif antar sekolah yang dalam pengelolaan lebih baik dan memiliki berbagai keunggulan. Banyak SMP negeri swasta di sekitar yang memiliki keunggulan sarana dan prasarana, bahkan mereka tidak pungut uang sekolah atau SPP. Ini ancaman, karena kita Sekolah Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado harus pungut SPP atau uang sekolah. Kemudian bab 5 struktur dan muatan kurikulum. Yang pertama struktur kurikulum. Ada yang kita ambil dari kurikulum 2013 yang menjadi dasar penyusunan kurikulum baru ini, atau kurikulum unggul berkarakter. Yang saya mau tekankan di sini adalah nilai inti sekolah dalam mata pelajaran yang kami sudah buat. Ini yang kami
buat, ini saya bacakan nilai inti sekolah dalam pembelajaran setiap mata pelajaran. Pendidikan agama dan budi pekerti, nilai inti keutamaan beriman, iman, kesetiaan pada Allah. Implementasi unggul, taat dan setia pada ajaran imannya, melaksanakan ibadat, bisa di sekolah, gereja, mengikuti kegiatan bina iman, baca kitab suci, berdoa rosario. Profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, berakhlak mulia. PKN, nilai inti, keutamaan, Pancasilais, bijaksana, gotong royong, kepemimpinan. Implementasi unggul, menghayati butir-butir Pancasila, berdiskusi, musyawarah, mewujudkan semangat gotong royong, kerja bakti, membantu teman yang sakit, kesusahan. Profil pelajar Pancasila, bernalar kritis, kreatif, gotong royong. Bahasa Indonesia, unggul, kreatif, kepemimpinan, bijaksana. Implementasi unggul, membaca di perpustakaan, melaksanakan kegiatan lomba pidato dan baca puisi. Profil pelajar Pancasila, bernalar kritis, mandiri, kreatif. Matematika, unggul, bernalar kritis, kreatif. Implementasi unggul, menerapkan aplikasi pembelajaran matematika, menghitung cepat, ikut berkompetisi dalam kegiatan lomba matematika. Profil pelajar Pancasila, bernalar kritis, mandiri, kreatif. IPA, unggul, bernalar kritis, kreatif. Implementasi unggul, mengembangkan aplikasi pembelajaran IPA. Melakukan praktikum IPA, memasukkan game dalam pembelajaran IPA, ikut lomba IPA. Profil pelajar Pancasila, bernalar kritis, mandiri, kreatif. IPS, unggul, gotong royong, Pancasilais, bijaksana. Implementasi unggul, menggunakan aplikasi pembelajaran IPS, berkunjung ke pasar tradisional, berkunjung ke lokasi produksi bahan mentah sebelum diproses menjadi barang jadi, mengamati bentang alam dari lokasi sekolah. Kebetulan sekolah kami berada di dataran tinggi atau strategis untuk melihat bentang alam. Yang terakhir, ikut lomba IPS. Profil pelajar Pancasila, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, berakhlak mulia. Bahasa Inggris, unggul, bernalar kritis, kreatif. Implementasi unggul, melaksanakan English Day on Friday, berdoa menggunakan bahasa Inggris, Bapa Kami, Salam Maria, kemuliaan, doa spontan untuk wujud tertentu. Membawakan pidato puisi dalam bahasa Inggris. Profil pelajar Pancasila, bernalar kritis, mandiri, kreatif, berkebinekaan global. Seni budaya, unggul, kreatif, kepemimpinan. Implementasi unggul, terlibat dalam kegiatan budaya lokal, menguasai alat-alat musik sederhana, ikut berkompetisi dalam kegiatan seni dan budaya. Profil pelajar Pancasila, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global. Penjaskes, unggul, kreatif, kepemimpinan. Implementasi unggul, melakukan senam pagi setiap hari Jumat, melakukan praktek olahraga, latihan khusus untuk bidang olahraga tertentu untuk ikut lomba. Profil pelajar Pancasila, mandiri, kreatif, gotong royong. Kemudian mata pelajaran yang terakhir, prakarya, unggul, kreatif. Implementasi unggul, melakukan praktek karya, menghasilkan karya-karya sederhana, seperti vas bunga, asbak, hiasan dinding, tempat sampah, anyaman, dan lain-lain. Profil pelajar Pancasila, mandiri, kreatif, gotong royong. Kemudian tentang muatan kurikulum, kita masih ambil dari K13, ini ada kompetensi inti, ada kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Muatan kurikulum seperti ini, ada mata pelajaran, ada 10, sama dari K13. Bab 6, penutup. Demikianlah presentasi kami. Jika ada kekurangan, mohon dilengkapi oleh narasumber maupun fasilitator ataupun teman-teman kepala sekolah dan instruktur. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih banyak Pak Witak dari SMP Katolik Santo Mikael. Ya, baik, kami kembali kepada Ibu yang sempat terganggu signalnya, Ibu Steril Rambing, SMP Santo Fransiskus.
Apakah sudah bisa Ibu steril rambing? Ya, terima kasih Bu. Iya, silakan Bu. Terima kasih lagi untuk kesempatan. Mohon maaf tadi terpental karena jaringan, dan saat ini mungkin saya hanya akan membagikan apa yang sudah kami buat, karena pada intinya Bapak Ibu sudah menjelaskan lebih rinci dari kurikulum yang telah Bapak Ibu sampaikan, yang telah Bapak Ibu buat. Namun pada saat ini kami baru hanya draft yang kami buat dan membutuhkan banyak sekali perubahan. Nah, pada saat ini saya hanya langsung saja ke bagian permasalahan di pendahuluan bagian bawah, karena yang di atas sudah saya jelaskan tadi, bahwa ya, ini Pak. Naik lagi ke atas, Pak. Maaf, lagi naik, masih di bab 1. Nah, permasalahan yang kami dapat di sekolah kami yaitu mengenai kurangnya minat umat yang ada di paroki untuk menyekolahkan anak mereka di sekolah kami, sehingga keadaan siswa saat ini berkurang dan sebagian besar berasal dari luar paroki. Kemudian yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana yang ada. Contohnya gedung perpustakaan, gedung laboratorium IPA, dan gedung laboratorium komputer. Padahal alat-alat laboratorium tersebut sudah diberikan bantuan dari pemerintah. Jadi sekolah kami sudah ada alat-alatnya, tetapi ruangannya yang belum ada. Yang ketiga, kurangnya tenaga pendidik. Jadi sehingga ada guru yang mengajar 2 mata pelajaran yang tidak sesuai dengan basicnya. Jadi yang satu mengajar sesuai basicnya, tetapi mata pelajaran satu lagi tidak sesuai dengan basicnya. Yang keempat, kurangnya kepedulian orang tua karena menganggap siswa semata-mata tanggung jawab guru. Nah, berdasarkan pertemuan permasalahan tersebut, maka kami menyusun visi, misi, dan tujuan sekolah. Lanjut saja Pak ke visi dan misi. Untuk visi sekolah pada umumnya sama, membentuk manusia seutuhnya seperti Kristus, beriman, unggul, bijaksana, dan mencerminkan profil pelajar yang berkarakter Pancasila berdasarkan semangat Santo Fransiskus Xaverius Pineleng. Dan misinya, mendidik putra-putri bangsa menjadi murid-murid Kristus yang beriman dan berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, dan unggul, bijaksana dan berkebinekaan global, serta bergotong royong. Dan tujuannya adalah bisa dilihat di slide, melalui bimbingan dan latihan ada sekitar 12 tujuan yang ingin kita capai. Nah, selanjutnya ke landasan kurikulum. Mohon maaf karena kami belum tahu susunan baku dari kurikulum ini, sehingga mungkin berbeda dengan susunan yang ada pada sekolah Bapak Ibu. Untuk landasan kurikulum di sini ada landasan filosofis, pada intinya sama, landasan yuridis sama juga, kemudian landasan psikologis, landasan sosiologis, dan landasan IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ada juga prinsip-prinsip pembelajaran. Mohon maaf saya tidak membaca semuanya. Saya langsung saja ke nilai-nilai karakter. Nilai-nilai karakter SMP Katolik Santo Fransiskus Xaverius Pineleng sesuai dengan visi misi yang telah kami buat. Untuk nilai-nilai karakter, yang pertama menjadi seperti Kristus. Karakter Kristus menjadi gambaran dari karakter para lulusan di sekolah kami. Kemudian gambaran Injil menampilkan pribadi Kristus sejak kelahiran, kematian, dan kebangkitannya. Kemudian ada karakter yang kedua, yaitu beriman dan berakhlak mulia. Percaya pada Allah dan berserah diri seutuhnya. Iman adalah anugerah Allah.
kemudian iman mampu menghadirkan Allah dalam hidupnya, dan yang keempat, rendah hati dan saling menghormati serta menghargai sesama umat ciptaan Tuhan. Karakter yang ketiga yaitu bernalar kritis, kreatif, dan unggul. Lulusan yang unggul adalah lulusan yang mampu mencapai tingkat yang optimal dalam peningkatan kompetensi dan pencapaian hasil yang bermutu tinggi. Seseorang yang harus berupaya untuk menjadi yang terbaik bagi dirinya sendiri dan orang lain, memberdayakan sentra potensi dan keunikan yang ada pada dirinya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dan yang ketiga, lulusan yang bernalar kritis dan dapat bersaing di era industri 4.0. Kemudian yang keempat, bijaksana dan berkebinekaan global. Di sini saya menambahkan untuk melatih peserta didik mencintai budaya yang beraneka ragam. Karena pada dasarnya peserta didik yang bersekolah di SMP Katolik Santo Fransiskus Xaverius Pineleng merupakan siswa-siswa atau peserta didik yang berasal dari budaya-budaya berbeda. Tidak semuanya berasal dari budaya Minahasa, berasal dari Minahasa, tetapi ada juga yang berasal dari luar Minahasa, seperti Ambon dan Papua. Nah, karakter yang kelima adalah bergotong royong. Melatih peserta didik untuk mampu bekerja sama dengan orang lain, kemudian mengajarkan peserta didik bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa manusia lainnya. Dan yang keenam, semangat Santo Fransiskus Xaverius Pineleng, melatih peserta didik untuk tidak gampang menyerah, mampu berjuang untuk mencapai impian, kemudian memberikan dorongan kepada peserta didik untuk tekun, giat, dan rajin agar mencapai impian yang mereka inginkan. Itu nilai-nilai karakter dari profil Pancasila yang kami harapkan akan dicapai oleh peserta didik. Dan untuk bab selanjutnya adalah profil lulusan. Di sini kami masih sangat kurang. Kami masih akan menambahkan untuk nilai-nilai budaya yang ada di sekolah kami. Dan yang keempat, bab 4 itu ada nilai-nilai budaya dari, dan yang bagian yang keempat itu ada nilai-nilai kondisi sosial budaya masyarakat menurut budaya Koncaningrat. Dan di sini juga kami akan menambahkan mengenai budaya yang kami terapkan di sekolah, karena kami belum merangkum untuk membuat kurikulum ini sehingga belum bisa terpaparkan secara rinci dan secara lengkap. Itu saja dari kami, dan kami membutuhkan arahan, saran yang banyak dari teman Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Steril yang sudah memaparkan naskah akademik dari SMP Santo Fransiskus Pineleng. Saya mau tanya, apa ada sekolah lainnya yang sudah siap untuk presentasi? Contohnya dari SMP Santa Teresia Tanawangko, apakah sudah bergabung? Kemudian SMP Santa Bernadette Kembes. Ya, sepertinya dua sekolah ini belum bisa bergabung bersama kita. Saya kembalikan kepada Ibu Riani dari SMP Katolik Hati Kudus. Apakah Ibu Kepala Sekolah sudah mengirimkan tambahan untuk naskah akademik dari sekolah Ibu, SMP Katolik Hati Kudus? Ibu Riani? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf apabila di tempat saya itu agak ribut, karena tempat tinggal saya berada di perumahan yang agak padat penduduk. Mohon maaf. Tidak mengapa, Bu, tapi sangat jelas suara Ibu. Silakan lanjut, Bu. Ya, jadi di sini saya akan bagikan naskah akademik dari sekolah kami yang masih dalam bentuk draft. Jadi mohon izin untuk share screen.
Nah, jadi di sini dapat dilihat draft dari sekolah kami ini yang dari pertama, bab pertama pendahuluan, di mana pendahuluan ini tidak akan saya bacakan karena di pendahuluan ini ada berisi tentang latar belakang, di mana latar belakang ini dijelaskan tentang sejarah sekolah, kemudian ada tertulis di situ ada masalah yang dihadapi sekolah kami, ada 5 poin penting. Yang pertama, kurangnya minat umat yang ada di paroki untuk menyekolahkan anaknya di sekolah. Yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana yang ada. Yang ketiga, kurangnya pemanfaatan alat multimedia dan metode pembelajaran. Yang keempat, kurangnya minat baca guru dan siswa. Yang kelima, kurangnya kepedulian orang tua. Dan selanjutnya di sini ada tujuan dari naskah akademik ini. Ada landasan yuridis dari sekolah kami yang menjadi dasar pengembangan kurikulum, ada 20 poin. Dan selanjutnya ada visi misi dan tujuan sekolah, di mana visi dan misi itu sama dengan sekolah-sekolah lain yang berada di bawah naungan YPK, hanya saja untuk sekolah kami lebih ke teladan hati kudus Yesus. Dan di sini ada 12 tujuan dari sekolah kami, bisa Bapak Ibu baca. Dan pada bab yang kedua, kami menuliskan landasan kurikulum, di mana ada landasan teoritis, spiritualitas, sosiologis, antropologis. Bab yang ketiga, yaitu kondisi sosial budaya masyarakat menurut Kuncharaningrat. Di situ sudah dijabarkan ada 7 unsur kebudayaan. Yang pertama bahasa, di mana di situ bahasa yang digunakan sehari-hari di sekolah kami adalah bahasa Manado, tapi untuk ke pembelajaran lebih ke bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, pengetahuan, organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, ekonomi, religius, dan kesenian, di mana aktivitas kesenian yang perlu dikembangkan di sekolah kami dan yang sudah dijalankan di sekolah kami ada budaya Mapalus, membuat alat musik, budaya seni tari yang memang di sekolah kami itu untuk seni tari masih sangat kurang, dan budaya seni lukis. Bab yang keempat, kami menuliskan pengembangan nilai-nilai inti atau core values yang sudah saya paparkan pada beberapa hari yang lalu, di mana saya jabarkan nilai inti. Ada 3 nilai inti yang saya jabarkan, yang saya kaitkan dengan keutamaan profil pelajar Pancasila beserta dengan budaya atau pembiasaan yang kami lakukan di sekolah. Dan selanjutnya, pada bab yang kelima, kami menuliskan implementasi nilai-nilai dan keutamaan dalam mata pelajaran. Ini juga sudah saya paparkan pada beberapa hari yang lalu, di mana nilai-nilai inti dan keutamaan itu sudah kami masukkan ke dalam mata-mata pelajaran yang ada 10 mata pelajaran. Yang pertama itu pendidikan agama dengan implementasi unggul, sudah dijabarkan dalam tabel yang saya bagikan. Selanjutnya pelajaran PKN juga sudah saya jabarkan nilai inti, iman, keutamaan hidup, dan pengetahuan. Juga
Di situ ada keutamaan bersyukur, ada penjabarannya, juga implementasi atau keunggulan ada di situ beserta dengan profil Pancasila. Jadi ini adalah bentuk naskah akademik dari sekolah kami. Ya, mungkin masih banyak kekurangan dalam format yang kami buat. Maka kami dari Sekolah SMP Katolik Hati Kudus memohon masukan-masukan dan saran-saran dari Bapak Ibu instruktur dalam pengembangan akan naskah kurikulum sekolah kami untuk menjadi naskah yang lebih baik lagi untuk kami pergunakan ke depan. Dan ini memang masih dalam proses pembuatan bersama dengan kepala sekolah, jadi ini belum selesai, belum sepenuhnya rampung, jadi mohon maaf. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya paparkan atau perlihatkan kepada Bapak Ibu sekalian. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Bu Riani. Tetap semangat Bu. Sama untuk kita semua juga. Masih ada waktu. Seingat kami di email masing-masing dari kita sudah diingatkan bahwa untuk naskah akademik akan diberi waktu sampai tanggal 9 Desember kalau tidak salah, kemudian untuk naskah kurikulum sampai tanggal 24. Tapi naskah akademik inilah menjadi landasan untuk membuat naskah kurikulum kita. Tetap semangat, Bu. Ya, terima kasih banyak Bu Riani dari SMP Katolik Hati Kudus Manado. Baik, kita akan mendengarkan beberapa pencerahan, ide-ide baik dari para narasumber kita yang hebat. Kita beri kesempatan pertama kepada Bruder Warto untuk memberi penguatan kepada kita semua. Kepada Bruder Warto, disilakan. Terima kasih Ibu Lili, waktu yang diberikan kepada saya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah menyampaikan naskah akademik dari masing-masing sekolah. Secara umum saya senang karena beberapa hal penting yang kita minta untuk dirumuskan itu sudah disampaikan, mulai dari nilai-nilai yayasan, Santo Santa, dan budaya setempat atau kearifan lokalnya. Itu hal penting yang saya kira harus kita catat baik-baik. Kalau soal perumusannya, narasinya belum baik, belum sempurna, saya kira itu tidak menjadi masalah, tapi pokok yang penting itu sudah terpegang, tertangkap, itu menurut saya menjadi sangat penting. Lalu yang kedua, kalau saya tadi mencermati kondisi profil sekolah masing-masing, itu kan agak punya kecenderungan yang sama ya, yaitu muridnya sedikit, lalu kalah bersaing dengan sekolah negeri yang membayar, yang gratis, kemudian guru beberapa sekolah tadi kesulitan tenaga pendidik, karena tenaga pendidik yang ada mengampu beberapa mata pelajaran yang bukan disiplin ilmunya, lalu terkait dengan sarana prasarana. Saya yang belum menangkap kalau bicara terkait profil, apakah lulusan dari SMP Bapak Ibu yang cenderung muridnya sedikit tadi, mereka lulus SMP pada melanjutkan sekolah atau tidak sekolah? Apakah ada yang bisa cerita? Kalau sekolah melanjutkan ke SMK atau SMA, itu berapa persen kira-kira? Atau 100% melanjutkan? Coba saya tak salah satu yang bisa bersedia cerita, Bu Lili. Silakan, mungkin dari SMP Rosada 5, Tondano. Bu Kepala Sekolah. Data itu. Ya, apakah lulusan kita itu melanjutkan sekolah atau putus sekolah? Itu yang dimaksudkan oleh Bruder. Ya, baik, terima kasih. Ya. Untuk sekolah kami, ya SMP Rosada 5 memang jumlah siswanya sampai saat ini cuma
Nah, dari segi ekonomi orang tua siswa memang boleh dikategori di bawah standar. Cuman 1-2 yang dikatakan oke karena orang tua pegawai negeri. Tetapi mata pencarian yang hampir 90% itu hanya bertani, kemudian driver, mikrolet, bahkan pun ngojek. Dan memang kami monitoring hasil kelulusan dari siswa kami, hampir semua mereka masuk di sekolah tingkat atas. Tidak ada yang di O. Jadi hampir semua. Kalau ada pasti 1 atau 2 orang yang tidak lanjut. Itu pun karena masalah broken home, orang tua yang kurang jelas. Seperti itu. Jadi saya kira itu info kami, bahwa lulusan kami memang hampir semua mereka lanjut ke tingkat atas. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Cukup 1 ya. Jadi kondisi profil ini kan akan mempengaruhi rumusan kurikulum, strategi kurikulumnya nanti. Itu yang saya sampaikan, supaya nanti nilai-nilai yang ada itu perwujudannya di kurikulum itu tidak lebih tepat gitu loh, maksud saya. Nah, kalau saya sejauh saya punya pengalaman bekerja berkarya sebagai kepala sekolah, profil orang tua dan siswa ini menjadi hal penting bagi saya untuk mengembangkan sekolah. Ketika saya berada di sekolah yang latar belakang orang tuanya itu secara ekonomi mampu, secara akademis anak-anak itu pinter, perhatian orang tua itu bagus terhadap pendidikan anak-anak, ini lebih mudah anak-anak diberi kegiatan walaupun kegiatannya itu berisiko biaya. Nah, bagi saya nggak masalah, ya, saya harus mengkreasi di titik itu. Itu yang penting menurut saya. Mau lomba, mau apa, kegiatan yang berbiaya nggak masalah. Karena orang tua punya uang, punya perhatian, anak-anak punya kemampuan, kepandaian yang memadai, dan punya kebutuhan untuk dunia-dunia seperti itu. Nah, kami juga punya sekolah yang istilahnya, maaf ya, kurang lebih seperti kondisi dari Ibu siapa ini tadi? Bu Kristin ya? Ya. Nah, dari Bu Kristiani. Latar belakang ekonomi orang tua juga kondisinya seperti itu, susah, sulit, ya antara ini sekolah itu sebagai sebuah kebahagiaan atau penderitaan karena tidak mengerti sekolah itu untuk apa. Ya, kalau nggak sekolah jelas bisa bekerja, membantu orang tua berkarya, cari uang kan begitu. Nah, maka sekolah-sekolah yang seperti ini kami menekankan kepada para kepala sekolah agar memperkuat pendidikan kewirausahaan, keterampilan yang mereka nanti bisa kembangkan lebih luas. Walaupun ketika mereka sekolah, keterampilan-keterampilan itu belum bisa dipakai sebagai sebuah cara mencari rezeki, cari uang, membantu orang tua. Tetapi sebagai sebuah inspirasi, ini penting. Ya, jangan sampai nanti anak-anak kita ini melanjutkan ke SLTA, lalu keterampilannya nggak cukup, lah ini menurut saya kasihan anak-anak. Keterampilan itu kalau sekolah itu kan anak SMP kan hanya 3 tahun. Yang penting memberikan ide saja, ide dasar, soal bagaimana membuat sesuatu itu menjadi bagus dan baik itu kan berkembang, karena motorik anak kan juga masih terbatas. Gitu. Lalu potensi lingkungan yang ada, itu apa ya andaikan keterampilan itu yang saya tekankan itu di sekolah kami juga kondisi seperti itu menjahit. Banyak anak yang suka menjahit, yang penting mereka tahu cara menjahit, menginjak mesin jahit itu, memutar mesin jahit itu kelihatannya keterampilan sederhana, tapi bisa jadi nanti dia bekerja, berkarya, masuk ke pabrik. Adakah pabrik garmen begitu? Nah, nanti kalau dia masuk ke situ, dia sudah punya keterampilan lebih dulu memutar mesin jahit misalnya.
Gitu. Bisa nggak anak-anak diajari membuat kacang bawang, orang Jawa namanya kacang bawang, kacang telur misalnya. Suatu keterampilan. Ya, nek bahannya kan bisa dibelikan dari Dana Bos misalnya. Kacang 1 kilogram diperagakan, dibuat rame-rame bersama satu kelas. Nah, lalu nanti anak-anak bisa juga setelah itu entrepreneurnya dilatih membuat makanan dijual. Nah, itu kan karena kondisi ekonomi anak-anak seperti itu. Itu kan sederhana, membuat kacang telur, membuat apa ya yang ada potensi di situ. Kalau di tepi laut mungkin membuat makanan apa begitu. Saya anak laki-laki, saya masih ingat kok sekarang bagaimana membuat kacang telur, kalau orang Jawa kacang yang ada bungkus tepungnya itu. Sampai sekarang saya masih ingat. Andaikan saya itu tidak menjadi brooder, saya harus terpaksa cari uang, saya punya modal beli kacang, tak buat kacang telur, tak jual keliling dari jalan ke jalan karena orang menaruh belas kasihan kepada saya, mungkin saya dapat uang. Saya masih ingat, walaupun saya diajari di SD. Nah, mungkin hal seperti itu, Bu, maksud saya. Nah, bisa jadi keterampilan-keterampilan seperti itu, karena kondisi latar belakang ekonomi orang tua seperti itu, dia sekolah bisa mencari uang, walaupun sekecil apapun, dan dilatih seperti itu. Nah, sekolah itu mempunyai manfaat langsung, bukan manfaat pasti masa depan yang masih lama. Nah, ini mungkin karena kondisi sekolah kita tuh kecil, orang-orang sederhana, sambil mereka menyekolahkan anaknya, dia punya keterampilan, lalu ya keterampilannya itu jika dia mau mengembangkan sedikit, dia masih bisa menambah penghasilan itu harus dilatih menurut saya. Itu saya kira kalau tadi dikatakan gotong royong atau kerja keras atau apa, nah kerja kerasnya di sekolah itu saya kira diterapkan dalam bentuk seperti itu, Bu. Kalau nanti anak-anak kita dari ekonomi yang belum beruntung seperti itu, kita mengelolanya seperti anak-anak yang berlatar belakang ekonomi bagus, kayaknya mereka terlalu lama menunggu manfaat sekolah itu. Begitu. Saya juga ingat di mana membuat soto. Tahu ya, Bu, makanan tradisional Jogja, soto itu yang ada kuahnya, ada apa itu sayur apa tauge macam itu, ada dagingnya disuir-suir ayam itu. Saya ingat gimana membuat soto itu, dan soto itu lauk yang paling tepat adalah kentang digoreng ditumbuk, namanya bergedel itu. Aku jualan soto, cara membuatnya saya ingat. Soal enaknya ya itu harus latihan tentunya. Tinggal enaknya rasa apa itu kan perlu latihan. Nah, inilah pentingnya. Andaikan saya itu nggak buder harus cari uang, aku buat gerobak jual soto, aku bisa, ada kacang telur, aku bisa. Nah, gitu loh, Bu, yang saya harapkan. Sehingga nanti ketika anak itu dewasa, kondisinya sulit, ingat aku dulu diajari ini. Nah, hidup kan tidak selalu mulus, tapi sebanyak mungkin kita memberikan ide. Nah, keterampilan-keterampilan yang praktis seperti itu saya kira perlu diperkuat menurut saya. Sehingga nilai-nilai yang kita rumuskan tadi tidak hanya nilai yang idealis, tetapi prakteknya di lapangan jauh itu. Itu harapan saya. Nanti Pak Heri yang bagaimana itu konkretkan di nilai-nilai itu ke sekolah masing-masing. Lalu saya berharap, saya yakin dengan pendekatan praktis langsung bisa dinikmati oleh Bapak sopir, driver, nah coba dia bawa makanan yang dibuat anaknya. Kan bisa. Sambil driver bawa makanan yang dijual anaknya. Anaknya ke sekolah, hari Minggu bisa nggak hari Minggu pas misa jualan di situ? Kan dekat gereja. Minta ke Romo. Romo, aku minta jatah setiap hari Minggu anak-anakku jualan makanan. Bisa nggak begitu? Saya kira ide seperti itu belum pernah. Ini anak-anak orang nggak punya untuk latihan entrepreneur. Saya kira Romonya senang sekali seperti itu. Nah, pusat-pusat keramaian, potensi orang berkumpul itu saya mohon juga dimaksimalkan untuk anak-anak ini. Itu tanggapan saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih banyak Bruder Warto yang sudah memberi penguatan, diingatkan bahwa sebanyak mungkin kita memberikan ide untuk anak-anak kita buat pendekatan praktis. Baik, kita lanjut kepada Mas Hendy. Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat sore. Sore ya. Kami mengucapkan terima kasih tadi yang sudah diungkapkan Bruder Warto, dan saya menegaskan lagi, Bapak Ibu telah berhasil untuk mengajak guru dan perangkat sekolah banyak-banyaknya, entah itu orang tua, Bapak Ibu, guru yang ada di sana, masyarakat, untuk ambil bagian dalam sekolah kita, menggagas ide-ide apa yang baik yang bisa kita gunakan dan kita tuangkan untuk kemajuan sekolah kita. Bapak, Ibu, saya kembali menegaskan bahwa naskah akademik itu perlu kita pisahkan dengan naskah kurikulum. Jadi untuk output dari FGD kita selama 40 hari ke depan, kita akan membuat 2 naskah, yakni naskah akademik dan naskah kurikulum. Naskah akademik merupakan pengalaman, ya, merekoleksi pengalaman secara jujur dan real, senyatanya sekolah itu ada. Ya, jujur Bapak Ibu, jujur untuk memetakan sekolah, kondisi-kondisi sekolah, dan harapan-harapan dari kondisi real tersebut, entah itu harapan orang tua, harapan peserta didik, lalu harapan masyarakat, dan harapan negara, gereja, kita akomodasi itu semua. Dan inilah yang akan menjadi landasan kita untuk membuat atau menciptakan naskah kurikulum. Tempo lalu, kami menawarkan 5 hal penting dari pembuatan naskah akademik. Saya ulangi lagi, yakni yang pertama, kita sadar diri kita, sekolah kita sadar pasar, ya. Kita berada di mana, lalu bagaimana keadaannya, senyatanya, kita mau melakukan pendekatan melalui pendekatan sejarah, pendekatan survei, pendekatan-pendekatan yang kalau beberapa sekolah itu ya ada pendekatan etnografis, pemetaan-pemetaan etnis, seperti itu. Dan pemetaan-pemetaan keunggulan sekolah. Selanjutnya kita masuk dalam nilai-nilai. Nilai-nilai dari yayasan, dari Renstra itu kan sudah tampak dengan jelas. Yayasan Keuskupan Manado telah membuat Renstra. Remo Revi sudah membuatkan Renstra, dan itu kita bisa masukkan sampai menghasilkan 3 nilai pokok di Keuskupan Agung Manado, yakni Keuskupan Manado, yakni karitas, solidaritas, dan subsidiaritas. Ketika itu sudah ada, kita masuki juga profil sekolah kita, nilai, keutamaan dari Santa Pelindung Sekolah. Karena kita akan meneladan figur-figur tertentu. Fungsinya apa Bapak Ibu? Karena nilai, ya, akhirnya kami mendapatkan suatu pencerahan dari proses belajar kami juga dalam FGD Bapak Ibu. Nilai salah satunya itu ditempuh melalui keteladanan, ya, dari good person, dan kita bisa menggunakan tokoh-tokoh orang-orang suci sebagai figur yang kita anggap ini cocok dan layak untuk kita identifikasi. Ya. Jadi nilai itu kan bersifat sangat ideal, Bapak Ibu. Nilai itu sangat ideal. Bahkan ini sangat dekat dengan yang transenden atau yang ilahi, sangat dekat dengan Tuhan. Sampai kita itu nggak sampai, sebagai manusia nggak sampai untuk meraihnya. Lalu untuk mendukung ini, kita butuh salah satunya kita butuh patron atau teladan untuk meraihnya.
patronnya sama seperti yang diungkapkan oleh visi yayasan, yakni sama seperti Kristus. Ya jelas, yayasan itu kan jelas. Kita ada patron untuk sampai ke nilai itu, yakni Kristus, satu. Lalu dua, patron-patron dari keutamaan-keutamaan Santo Santa pelindung sekolah. Maka hal-hal yang baik itu kita rekoleksi, kita kumpulkan kembali, supaya kita semakin jelas mampu untuk menarasikan nilai-nilai yang bersifat ideal. Bahkan Aristoteles itu bilang nilai itu apa sih sebenarnya? Nilai itu dasar yang tidak berdasar. Tuh, ini kan lucu ya. Nilai itu apa sih ketika ditanya? Nilai adalah dasar yang tidak berdasar. Nah kalau orang filsafat kan enak gitu ngomongnya ya. Tetapi kan nanti yang bingung, yang nanti Pak Heri mentekniskan itu seperti apa. Maka kita butuh keutamaan-keutamaan dari Santo Santa pelindung, dari visi misi yayasan, yakni sama seperti Kristus, pribadi-pribadi baik yang kita anggap bisa kita jadikan acuan identifikasi diri untuk sampai ke nilai. Selain dari keutamaan-keutamaan Santo Santa pelindung, kita ada laku atau keutamaan, ya ini laku yang kita sebut keutamaan. Jadi konsep-konsep baik, konsep-konsep unggul, hal-hal ide-ide baik yang menghantarkan kita pada nilai. Maka keutamaan-keutamaan profil pelajar Pancasila, lalu keutamaan dari lokal, misalnya seperti Mapalus tadi ya, lalu berbela rasa itu seperti apa, butuh klarifikasi dengan jelas. Butuh klarifikasi keutamaan, kenapa kok ada keutamaan Mapalus di Manado. Nah, semakin banyak kita mampu mengklarifikasi keutamaan-keutamaan itu, nantinya akan semakin jelas indikator-indikator moral atau praksis moral yang kita jadikan sebagai indikator-indikator. Jadi seperti itu, nanti akan Bapak Ibu akan dibawa oleh Pak Heri, oh iya, ternyata ini ya, nilai, keutamaan-keutamaan, lalu kearifan budaya, profil pelajar Pancasila, tujuannya untuk apa sih? Untuk membuat struktur keteladanan. Ya. Struktur keteladanan itu bagaimana kok bisa jadi struktur keteladanan? Struktur itu kan rancang bangun. Tentunya setelah kita menggali nilai-nilai, pada saat FGD nanti, Bapak Ibu, nilai dan keutamaan saat FGD ini dan saat IHT nanti, Bapak Ibu melakukan sosialisasi tentang nilai-nilai dan keutamaan-keutamaan itu bersama para guru. Dan tentu pastilah ada krisis gitu ya. Ya, ada tekanan, kegalauan. Bener nggak sih ini sebagai nilai dari yayasanku? Dapatnya yayasan dulu dari mana ya kira-kira? Kok rasanya untuk penanaman di rapot karakter kok mental ya rasanya? Atau pembelajaran-pembelajaran tentang nilai-nilai ini, nilai-nilai karakter itu kering. Itu mengapa? Kita tampung segala aspirasinya. Lalu keutamaan-keutamaan kita masuk keutamaan-keutamaan dari Santo Santa pelindung, lalu kearifan-kearifan lokal budaya, lalu masuk dalam kearifan-kearifan dan nilai-nilai, keutamaan-keutamaan profil pelajar Pancasila, kita sinkronkan menjadi kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan kita. Oleh karenanya Bapak Ibu, tadi saya melihat bahwa masih ada tumpang tindih antara naskah akademik dengan naskah kurikulum. Ya, saya menegaskan tadi bahwa naskah akademik itu bersifat inspirasional, terbuka, sangat luas, sedikit halamannya enggak apa-apa, tetapi kan membuka pemaknaan yang sangat luas.
Misalnya dokumen-dokumen gereja itu kan sedikit-sedikit, tapi pemaknaannya bisa luas. Begitu. Jadi banyaknya halaman kurang tidak bisa menjadi ukuran satu-satunya untuk keluasan naskah akademik kita. Jadi hal-hal ini perlu kita perhatikan, bahwa yang kolom-kolom tadi yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu, Pak Witak, Pak Anso, Bu Ayu, Bu Francisca, terus Bu Riani, dan teman-teman mungkin yang sudah menyiapkan integrasi nilai-nilai, itu dipisah saja, siapkan masuk dalam naskah akademik yang, naskah kurikulum yang Pak Heri nanti jelaskan. Gitu. Jadi prinsipnya naskah akademik itu akan menjadi sumur. Semakin kita menggali sumur kita, air yang keluar akan semakin jernih. Semakin dalam kita menggulati dan menentukan identitas jati diri sekolah kita berada di mana, nilai-nilainya apa, keutamaan-keutamaan apa, lalu harapan-harapan dari orang tua, harapan-harapan peserta didik kita, harapan dari negara, harapan gereja. Semakin kita dalami lebih, nanti akan memunculkan air yang sangat jernih untuk kita buat sebagai naskah kurikulum. Dan Bapak Ibu, ketika kita membuat naskah kurikulum unggul, pikirkan juga indikator-indikator yang unggul. Program-program kegiatan, program-program dan kegiatan yang unggul pula. Ya, saya memberi tantangan Bapak Ibu, kalau misalnya itu kan pasti ada doa harian, upacara bendera, kegiatan ini, kegiatan itu kan hal-hal yang rutin. Kan eman-eman kurikulumnya sudah unggul, akan tetapi program dan kegiatan itu program kegiatan yang lalu, program kegiatan yang rutin begitu. Yang sesuai dengan tuntutan standar pendidikan itu ya, yang 8 SMP itu. Misalnya. Tapi kan dalam naskah kurikulum kita sudah menentukan, dan sebelum naskah kurikulum dan naskah akademik ketika kita buat, kita gali lebih detail, kita gali lebih dalam, itu sudah mulai punya pikiran-pikiran liar dan harapan-harapan nakal tentang sekolah kita. Karenanya kami meminta waktu itu tutup buku 1 dulu Bapak Ibu. Anggap saja buku 1, buku 2, buku 3 tidak ada. Sehingga kita bisa semakin tajam untuk menggali keunggulan-keunggulan sekolah kita. Berbasis kontekstual ya, pasti kontekstual. Kontekstual pembelajaran abad 21, kontekstual di tempat Bapak Ibu semuanya, kontekstual sarana prasarana, kontekstual budaya. Ya, misalnya di daerah yang hampa sinyal gitu ya, sulit sinyal gitu. Kita mau menerapkan metode pembelajaran digital ya, seperti apa gitu ya. Kan enggak kontekstual jadinya. Nah, naskah akademik maka itu dibuat secara jujur. Memetakan dinamika sekolah kita masing-masing, identitas dan berada di mana. Gitu. Bagaimana? Doa dulu Bapak Ibu. Ternyata sudah jam 6 ya di sana ya. Silakan Bu Lili. Mohon maaf, kami pending sedikit. Gak apa-apa, kita berdoa, ya. Doa malaikat Tuhan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan lanjutkan Mas Hendy. Ya, terima kasih Bu Lili yang telah memimpin doa. Begitu Bapak Ibu ya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu. Tetapi yang baik yang perlu kita apresiasi adalah keberanian Bapak Ibu Kepala Sekolah dengan membuat naskah akademik yang tempo lalu juga 10 hari yang lalu itu kita minta untuk menutup buku 1 yang tempo 20 hari yang lalu kita tarik mundur ya. Bapak Ibu yang ada di sini kemungkinan mendesak Bu Lili untuk memberikan form. Bu, mana formnya Bu? Ada tabelnya nggak Bu? Nanti yang naskah akademik yang kita buat salah nanti Bu, salahkan nanti Bu. Dan dengan hidup tanpa pasung gitu ya, hidup merdeka, sekolah kita bisa menentukan, menggali ini itu, banyak hal yang bisa kita dapatkan, banyak hal yang perlu bisa kita gali secara bebas dan merdeka, ternyata menyangatkan bahwa sekolah kita itu unggul. Bapak Ibu pastinya setelah membuat naskah akademik ini punya mimpi. Bukan hanya mimpi yang kosong, tetapi mimpi yang berdasar. Dengan adanya naskah akademik, marilah kita pelan-pelan untuk menindaklanjuti harapan, keprihatinan, juga sukacita kita di sekolah. Ada kemungkinan yang selama ini Bapak Ibu, kemungkinan kalau sekolah itu dipandang sebagai gedung begitu ya. Tetapi dengan adanya naskah akademik yang sudah Bapak Ibu hasilkan bersama guru-guru, sekolah kita anggap sebagai pribadi yang sangat mencintai kita sebagai pendidik dan mencintai anak-anak didik kita, mencintai seluruh warga sekolah. Dengan program organisasi penggerak ini, Konsorsium Ismaya dan Yayasan Pangudi Luhur, kita semakin menandaskan keluhuran, kebaikan, keunggulan sekolah kita sebagai pribadi yang punya sikap, punya semangat, punya nafas ya, nilai-nilai sebagai nafasnya dan semangatnya, keutamaan-keutamaan sebagai lakunya untuk mencapai yang ideal itu, mencapai atmosfer itu, dan praktik moral apa yang kita teladankan sebagai indikator nantinya. Pasti saya akan menantang nanti ketika Bapak Ibu sudah selesai menggarap naskah kurikulum, supaya memang ada kurikulum unggul gitu ya, yang akan nanti diterangkan oleh Pak Heri. Kemudian kita menggali program dan kegiatan unggulan di sekolah kita masing-masing. Itu untuk tahun depan. Yang tahun ini bagaimana kita menggali kurikulum unggul dulu. Begitu saja. Nanti selanjutnya ada kejutan dari Pak Heri, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Hendy. Banyak yang sudah disampaikan, tapi saya mengambil intinya bahwa pisahkan naskah akademik dan naskah kurikulumnya. Ya, kita lanjut kepada Pak Heri.
Silakan Pak Heri. Ya,